Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Kali ini kita akan mempelajari partikel yang ke-14 yaitu doni. Nah, partikel yang ke-14 ini itu memiliki dua poin yaitu gyeonghom. Gyeonghom itu memiliki arti pengalaman dan gwanjal itu artinya pengamatan. Jadi pengalaman yang telah diamati si subjek itu doni. Nah, dalam bahasa Indonesia itu nanti ada beberapa arti, yaitu pertama bisa diartikan karena, terus bisa diartikan tetapi, nah terus yang bisa diartikan dan juga bisa diartikan jadi juga bisa, itu terserah, tapi lebih seringnya ini karena, tetapi, dan itu partikel doni. Nah, kita mulai ke contohnya. Untuk doni itu bisa untuk kata kerja maupun kata sifat, langsung aja ditambah doni kayak gitu. Jadi gada menjadi gadoni, mokta menjadi moktoni. Nah, terus kita mulai ke contohnya. 지난주에는 날씨가 따뜻하더니 갑자기 추워졌다. Di situ ada tulisan jinanju. Jinanju itu artinya minggu lalu. Jinan lalu, junya itu minggu, jadi minggu lalu. E-nya itu pada, nalsi cuaca. Tatatha itu artinya hangat. Doni diartikan apa? Diartikan tetapi. Nah, nanti aku kasih tahu kenapa diartikan tetapi. Doni tetapi kapcagi tiba-tiba cuaca menjadi dingin. 지난주에는 날씨가 따뜻하더니 갑자기 추워졌다. Pada minggu lalu, cuacanya hangat. Doni tetapi, kapcagi tiba-tiba menjadi dingin. Nah, kayak gitu. Oke. Ketika kita udah pelajari, kita mulai ke pedalamannya, yaitu di sini. Nah, doni itu digunakan untuk kata ganti orang kedua dan ketiga. Dan subjek tersebut itu saling berkaitan antara subjek yang di depan dan di belakang. Contohnya kayak semacam subjeknya itu Rihan. Nah, di kalimat keduanya itu saling berkaitan, yaitu Rihan juga sama. Yang berkaitan contohnya apa? Kayak cuaca, semacam biga oda, turun hujan. Nah, saling berkaitan apa? Contohnya kayak nuni oda. Nanti kalimat belakangnya ada nuni oda, subjeknya. Itu kan saling berkaitan antara cuaca itu, subjeknya. Cuacanya hujan, biga oda, yang belakangnya itu nuni oda. Jadi untuk doni itu kata gantinya orang dua, ketiga, dan subjeknya itu antara sama Rihan dengan Rihan gitu, kalimat depan dan belakang. Yang kedua itu saling berkaitan antara biga oda, nuni oda, itu kan berkaitan sama-sama tentang nalsi, cuaca. Itu doni. Nah, di situ kan ada tulisan kata ganti untuk orang kedua maupun ketiga. Artinya apa? Artinya untuk kata ganti orang pertama, contoh yang semacam kayak saya, aku, dan kami. Kalau untuk kami, kalau salah itu kata ganti orang pertama itu kami atau kita. Nah, untuk bahasa Korea itu kata ganti orang pertama saya, aku, kami, atau kita. Itu bukan pakainya doni, tapi pakainya at, ot, doni. Nanti kita akan pelajari ketika muncul materi at, ot, doni. Kita mulai fokus ke doni dulu, yaitu
khusus untuk kata ganti orang kedua, tiga, dan subjeknya sama atau saling berkaitan. Terus di sini di kalimat depan dan belakang harus ada jarak waktu, dan di kalimat belakang tidak bisa menggunakan penutup kalimat masa depan. Jadi ada jarak waktu. Di sini misal apa ya? Oke. Nah, ini biasanya untuk yang bagian di sini yang diartikan tetapi atau dan. Diartikan tetapi. Nah, di sini ada jarak waktu. Akanan nuni odoni jigem. Nah, jadi ada jarak waktu tadi dan sekarang. Ya gitu. Makanya ada jarak waktu. Nah, terus yang terakhirnya itu tidak bisa pakai bentuk masa depan. Itu semacam kayak di sini olkoyeo itu nggak bisa. Langsung aja wasoyo gitu. Jonyoke anwasoyo. Nah, nanti kita akan pelajari nanti. Oke, jadi kayak gitu. Di kalimat depan dan belakang harus ada jarak waktu, dan di kalimat belakang tidak bisa menggunakan penutup kalimat masa depan. Kita mulai ke contohnya. Di sini, 동생 컴퓨터가 게임을 자주 하더니 눈이 나빠졌어요. 동생 itu artinya adik, komputer, game itu artinya game. Nah, di sini ada gamer hada itu artinya bermain game. Jaju itu sering. Jadi gamer jajuha itu artinya sering bermain game. Doni kita nggak usah diartikan terlebih dahulu. Nuni napa joseyo. Nun itu mata bukan salju. Nun mata napa joseyo semakin memburuk. Oke, untuk Doni ketika di kalimat belakangnya itu memiliki sesuatu dampak, karena kalimat depan, maka doni diartikan karena itu doni. Jadi di situ kan ada nuni napacosoyo. Di kalimat belakang itu kan ada dampaknya, yaitu matanya semakin buruk. Artinya apa? Doni itu diartikan karena. Oke? Jadi diartikan di sini. 동생이 컴퓨터가 게임을 자주 하더니 눈이 나빠졌어요. 눈이 나빠졌어요. Matanya semakin buruk karena adik sering bermain game. Kayak gitu. Atau adik matanya semakin buruk karena sering bermain game. Ingat, subjeknya itu sama. Jadi dongsengi itu bisa pindah di sini. Dongseng. Kan nuninya itu berkaitan dengan adik. Mata yang di adik gitu. Itu berkaitan. Atau lebih lengkapnya kayak gini. Nah, itu juga bisa. 동생이 컴퓨터가 게임을 자주 하더니 동생이 눈이 나빠졌어요. Itu juga bisa. Artinya tadi matanya semakin buruk karena sering bermain game di komputer. Oke, ini salah. 컴퓨터에서 동생이 컴퓨터에서 게임을 자주 하더니 동생이 눈이 나빠졌어요. Nah, terus yang di sini 상조 씨가 매일 술을 마시더니 간이 나빠졌어요. 상조 itu nama orang. 상조 매일 tiap hari. Sul itu artinya arak, masih itu minum arak atau mabok lah, minum arak. Doni kita nggak usah diartikan dulu. Gan itu bisa diartikan kayak semacam kayak simjang. Itu kalau nggak salah hati atau jantung. Gan itu jantung. Oke, gan itu jantung. Napa cosoyo semakin buruk. Oke.
Nah, di situ kan ada dampak jantungnya semakin buruk. Artinya apa? Doninya itu diartikan karena. Oke. Sanjo jantungnya semakin buruk karena Doni Mail tiap hari minum arak. Atau kalau mau diartikan dari tengah juga bisa. Ingat, Doni itu. Kalau apa ya? Kalau di tata bahasa yang diartikan karena itu bisa diartikan dari tengah juga bisa. Itu karena Sanjo tiap hari minum arak, jadi ada jadinya kalau diartikan dari tengah. Jadi jantungnya semakin buruk. Oke, kayak gitu. Terus lanjut. Di sini juga dongsengi oje meun sigel mani moktoni betari nasoyo. Oke. Dongseng oje kemarin. Dongseng adik oje itu kemarin meun omsik. Makanan yang pedas. Meun dari kata mepta, pedas. Meun omsik, makanan yang pedas. Mani sering, mok itu makan. Kita artikan dari sini, dari tengah nggak apa-apa. Nah, betari nasayo itu sakit perut. Oh, itu dampak negatifnya gitu. Dari kalimat depan. Artinya apa? Doninya artinya karena. Oke. Karena adik. Karena kemarin. Oh, maaf, itu kan kemarin. Jadi maninya bukan diartikan sering, tapi banyak. Kecuali kalau OJ-nya diganti mail tiap hari gitu. Tiap hari sering makan, baru maninya diartikan sering gitu. Oke, maaf. Karena kemarin adik dongseng makan banyak, mokta mani banyak, emsik makanan meun pedas, jadi betari naseo sakit perut. Terus lanjut. Nanasinen omonie pionjirel iktaga uroseo. Bentar, ini oke, salah, malah iktaga. Oke, lanjut. Malah daga. 내 친구는 남자 친구와 자주 싸우더니 결국 헤어졌다. 내 친구 temanku 남자 친구와 자주 싸우더니 결국 남자 친구 pacar, teman laki-laki atau bisa diartikan pacar. Wa itu dengan jaju itu sering. Sau itu berantem atau bertengkar. Doninya itu enggak usah diartikan terlebih dahulu. Gyolkuk pada akhirnya heojota berpisah. Nah, itu kan ada akibatnya, yaitu pada akhirnya berpisah. Artinya apa? Doninya itu artinya karena. Nah, temanku karena sering jaju sau berantem atau bertengkar aja lebih enak, tengkar dengan wa namja 친구 pacar, jadi 결국 헤어졌다 pada akhirnya 헤어졌다 itu berpisah. Nah, terus lanjut. 아침에는 비가 많이 저녁에 안 올 거예요. Nah, yang tadi dia itu nggak bisa sama di kalimat belakangnya, tidak bisa menggunakan kalimat masa depan, itu doni. Nah, jadinya di sininya nggak bisa. Harusnya apa? Harusnya kayak gini. 아침에는 비가 많이 오더니 저녁에 안 왔어요 atau 안 와요, itu bisa. Jadi bentuk sekarang atau bentuk lampau, itu doni. 아침에 pada pagi, biga mani odoni, turun hujan. Doni kita gak usah diartikan terlebih dahulu. Jonyoke anwayo. Jonyok pada sore hari, anwayo tidak datang atau
kalimat lengkapnya biga anwayo atau tidak turun hujan. Tidak hujannya datang atau tidak turun hujan. Itu biga anwayo. Kita ulang. Jadi achime biga mani odoni, jonyoge biga anwayo. Nah, di sini doninya itu tidak kita artikan karena. Tetapi diartikan apa? Diartikan tetapi. Karena apa? Karena di predikatnya itu kan mani oda, turun biga mani oda, sering turun hujan. Maaf. Hujan lebat, biga mani oda, turun hujan lebat. Sementara di sebelahnya kalimat belakangnya itu tidak turun hujan. Artinya apa? Artinya berlawanan. Sehingga doninya itu diartikan tetapi. Itu. Nah, kita mulai diartikan dari mana? Berbeda dengan doni yang diartikan karena, bisa bebas dari belakang maupun tengah. Kalau di sini diartikan dari tengahnya dulu baru di belakang. Atau maaf, dari depannya dulu baru belakang. Gitu. Pada pagi hari turun hujan lebat. Tetapi pada sore hari tidak turun hujan. Oke. Terus ada catatan. Jadi untuk doni itu nggak peduli sama waktu. Maksudnya nggak peduli waktu di kalimat depan dan belakang. Jadi entah kalimat depannya pakainya bentuk lampau, jinan jumare pada minggu lalu. Nah, cuptoni ibon junen tatateo, atau di sini kalimat keduanya yojem akhir-akhir ini. Itu kan bentuk sekarang, itu kan akhir-akhir ini. Nah, di sini itu apa ya? Doni itu enggak terpaut antara waktu gitu. Meskipun depannya apa ya? Di partikel lainnya kan harus bentuk lampau terus gitu. Nah, di sini enggak. Itu terserah maupun di depannya itu bentuk lampau maupun bentuk sekarang, itu doni. Oke. Kita mulai di sini. Jadi contohnya jinan jumarenan cup doni ibon junan tatateo. Pada akhir pekan lalu dingin, cup. Nah, di sini doni kita nggak usah diartikan. Ibon ju minggu ini tatateo hangat. Nah, di situ kan ada kontras. Ada lainan apa kan? Perbandingan kontras, yaitu di kalimat depan itu dingin, sementara di kalimat belakang ibonju itu hangat. Artinya apa? Doninya diartikan tetapi. Jadi diartikan pada akhir pekan lalu dingin, tetapi minggu ini hangat. Oke, jadi itu. Terus di sini 요즘 계속 춥더니 오늘 따뜻해졌어요. 요즘 akhir-akhir ini. 계속 terus menerus. Dingin. Nah, di situ ada 오늘 따뜻해졌어요. 따뜻해졌. Itu artinya hangat, sama, semakin hangat. 따뜻해졌어요. Semakin hangat. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kontras antara kalimat depan yang artinya dingin, dia dingin, tetapi di kalimat belakang itu semakin hangat. Artinya apa? Doninya diartikan tetapi. Tetapi hari ini oner semakin hangat. Ya. Jadi gitu. Jadi untuk doni yang kita tahu, kalau yang kalimat akhirnya itu akibat, maka diartikan karena. Tetapi kalau kalimat akhirnya itu kontras dengan kalimat depan, maka diartikan tetapi. Itu doni. Terus kita lanjut di contoh di sini. Pakwa jangnim 오늘 일하다가 쓰러졌어요. Nah, pakwa jangnim, kepala divisi kalau nggak salah, kepala pak. 오늘 hari ini. Ira daga. Oke, daga. Itu bisa diartikan apa? Ayo. Daga. Karena di sini serojisosyo itu kan akibat. Jadi daganya bisa diartikan karena. Kalau kita
pelajari di materi sebelumnya itu bisa diartikan karena. Tapi kalau untuk membedakan itu juga bisa diartikan selagi. Pak kepala Pak hari ini apa ya? Seryo jisosyo itu artinya pingsan. Oke, dampaknya itu pingsan. Karena bisa diartikan karena atau lebih tepatnya selagi. Selagi bekerja. Selagi bekerja. Oke. Ingat, daga itu sesuatu yang kalimat depannya itu berubah tiba-tiba digantikan kalimat belakang. Makanya diartikan selagi gitu. Bisa diulang materi sebelumnya untuk partikel daga. Kepala Pak hari ini pingsan selagi bekerja. Terus lanjut. Mail ya genel heso himdero hasidoni gelkuk geroke dekunyo. Mail tiap hari ya genel heso. Nah, heso karena lembur. Himdero hasidoni, himdero harda. Itu artinya capek, kelelahan. Doni kita nggak usah diartikan terlebih dahulu. Gyolkuk itu pada akhirnya groke. Seperti itu, groke due kunyo. Pada akhirnya seperti itu, gitu. Nah, di situ kan dampaknya itu akibatnya itu pada akhirnya seperti itu. Artinya apa? Doninya itu diartikan karena. Nah, di sini heso itu juga diartikan karena. Sementara doni juga diartikan karena. Untuk mengartikannya kayak gimana? Kita diartikan karenanya di sini yang bagian so. Tapi kita mulai artinya di bagian doni. Nah, doni di sini itu diartikan jadi. Tuh. Oke, kita mulai. Dia kelelahan, maksudnya Pak Kwajang Nim. Dia kelelahan karena tiap hari lembur. Jadi pada akhirnya seperti itu. Oke. Terus lanjut. Ini juga sama. Karena di sini apa ya? Nuni oda biga oda. Oh, di kalimat akhirnya biga oda. Artinya apa? Doninya diartikan tetapi. Tadi turun salju tetapi sekarang turun hujan. Terus lanjut. Ojenan cup doni honor tatat heneo itu sama kayak sebelumnya. Oke, lanjut di sini. Amsiki bogie chot doni matto chuayo. Nah, tadi selain diartikan karena tetapi bisa diartikan dan juga. Maka nih cara tahu diartikan dan itu lihat di kalimat akhirnya. Ketika kalimat akhirnya ada do itu lebih sering diartikan dan. Itu untuk doni. Jadi diartikan amsiki bogie chot. Amsik makanan bogie. Bogie, gie itu bisa diartikan untuk. Bo itu melihat karena ditambahkan gi itu jadi kata benda lebih sering diartikan dilihat. Bogie untuk dilihat, cot itu bagus untuk makanannya, kanannya bagus untuk atau cota bisa diartikan enak, bisa diartikan bagus, bisa enak untuk dilihat. Dan dunia diartikan dan ada do dan juga rasanya enak. Itu amsiki bogi ye chotoni matto choyo, makanannya enak untuk dilihat atau bagus untuk dilihat dan juga rasanya enak. Terus di sini juga nonon ojedo sukjerel ana itu ane odoni oneldo. Nah, di situ kan ada do. Artinya apa? Doninya itu diartikan dan oneldo sukjerel anewat kuna. No, kau kemarin oje kemarin sukjerel ane oda. Sukje ane o itu datang. Kemarin ada an jadinya tidak datang untuk mengerjakan PR. Dan juga hari ini diartikan dulu dan hari ini juga lebih enak dan hari ini juga
ternyata ada guna, ternyata tidak datang untuk mengerjakan PR. Nah, terus yang terakhir, jadi onel ini, jadi bisa bentuk kutipan ditambahkan nyen dago hada. Jadi nyen dago hada itu kan katanya bisa ditambah sama doni. Nah, contohnya semacam di sini. Onel yohengel gandago hadoni we angessoyo. Oke. Kenapa? Nah, di sini kita artikan dari di sini dulu. Oke. Tadi mengatakan pergi. Tadi mengatakan hari ini yohengel ga itu wisata. Pergi wisata. Tetapi kenapa tidak pergi? Nah, itu. Oke. Kenapa saya tambahkan tadi? Sebenarnya doni itu gabungan antara do yang berasal dari don yang dulu atau yang sudah ditambah ni yang diartikan nikah, yang singkatan dari nikah yang diartikan karena. Makanya bisa diartikan karena itu karena dari kata ni yang berasal dari nikah. Oke. Nah, di sini don sebenarnya di sini juga sama. Jadi nonon oje do sukjerel ane soyo kayak gitu, ane was soyo. Terus onaldo sukjerel ane wat kuni. Sebenarnya kalimat depan itu bentuk lampau semua. Karena apa? Karena ada don. Tapi yang enaknya itu tadi bisa pakai yojem juga bisa di kalimat depan. Jadi nggak peduli sama waktu, itu doni enaknya. Terus lagi tadi di sini bisa disingkat menjadi onel yohengel ganda doni we angeseo. Jadi dago hadoni itu kalau bentuk percakapan bisa disingkat menjadi ganda doni, enyen dadoni. Itu artinya sama. Cuman biar lebih enak aja ngomongnya gitu. Oke. Oke, untuk kesimpulannya jadi apa ya? Tadi pertama, untuk kata ganti orang 2 dan 3 saling berkaitan subjeknya atau sama. Terus yang kedua itu diartikan karena. Sama aja, anggap aja kayak partikel nikah. Terus yang ketiga bisa diartikan dan, tetapi, atau jadi. Itu sama aja kayak partikel at nende. Ingat, nende kan bisa diartikan tetapi, bisa diartikan dan, bisa diartikan jadi. Itu nende. Jadi untuk doni, kalau mau lebih paham gitu, anggap aja dia itu dua tata bahasa yang digabungkan menjadi satu, yaitu nikah sama at onende. Itu untuk partikel doni. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.